Dinginnya kursi kayu di ruang sidang seakan merambat masuk ke tulang-tulangku. Aku, Siti Rahayu, duduk tegak, pandangan tertuju pada selembar kertas yang kugenggam erat. Setiap coretan tinta di atasnya adalah saksi bisu dari patah hati dan pengkhianatan yang kualami. Nafasku berusaha kubuat tetap teratur, menahan gemuruh di dada yang nyaris meledak. Di seberang ruangan, duduk dua orang yang pernah kusayangi seperti darah daging sendiri. Clara, menantuku, dan Ardi, cucu laki-laki semata wayangku. Lah, wajahnya yang cantik dan selalu tersenyum manis kini terlihat pucat. Matanya menghindari kontak denganku. Dia masih mengenakan kalung emas bermata berlian kecil yang kuberikan padanya di ulang tahun pernikahannya dengan Danu, putraku. Dan Ardi, oh, Ardi. Pemuda berusia 25 tahun yang kulihat tumbuh besar, yang kujaga saat demam, yang kululuskan setiap kebutuhannya. Kini, dia duduk dengan wajah dingin, seolah aku bukan nenek yang telah mengasuhnya sejak ia kecil. Segalanya berubah setahun yang lalu. Setelah Danu, putraku tercinta, meninggalkan kami untuk selamanya. Kanker yang ganas merenggutnya terlalu cepat. Suamiku, Pak Suryo, tak kuasa menahan duka. Kesehatannya, yang memang sudah rapuh, semakin memburuk. 1 tahun pasca kepergian Danu, sebuah stroke membuatnya lumpuh sebagian dan kehilangan sebagian ingatannya. Pak Suryo, pria yang dulu gagah dan menjadi tulang punggung keluarga, kini bergantung sepenuhnya padaku. Aku tahu Clara dan Ardi mulai tidak nyaman. Bisik-bisik dan pandapan sinis mereka kerap kudengar, terutama jika aku sedang repot memandikan atau menyuapi Pak Suryo. Ayah ini cuma beban sekarang, Bu, kata Clara suatu sore. Suaranya datar namun menusuk, saat aku sedang membersihkan kursi roda Pak Suryo. Lihat saja, semua waktu dan uang ibu habis untuknya. Apa tidak lebih baik dirawat di panti saja? Hatiku seperti disayat. Kubicarkan kata-katanya. Bagaimanapun, dia adalah menantu yang dulu selalu manis. Mungkin dia hanya stres. Tapi tekanan itu semakin menjadi. Keuangan kami, yang memang sudah menipis sejak Danu sakit, semakin sulit. Uang pensiun Pak Suryo dan tabunganku habis untuk biaya pengobatan dan perawatannya. Disitulah Ardi mulai menunjukkan kepeduliannya. Ibu, ada investasi bagus nih, katanya suatu hari, antusias. Reksadana syariah. Bunganya besar. Bisa untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan rawat eyang. Awalnya aku ragu, tapi Ardi, dengan bukti-bukti dan janji manisnya, meyakinkanku bahwa ini adalah solusi. Clara pun mendukung. Daripada uangnya habis begitu saja untuk eyang, lebih baik dikembangkan, Bu, bujunya. Dengan berat hati, perlahan-lahan aku mencairkan aset-aset yang kumiliki. Sebidang tanah warisan orang tuaku di kampung, perhiasan emas yang kusimpan puluhan tahun, bahkan tabungan terakhir untuk biaya penguburanku nanti. Semua kuserahkan pada Ardi. Jumlahnya tidak sedikit, hampir mencapai 1 miliar rupiah. Bulan-bulan berlalu, tapi bagianku dari investasi itu tak kunjung datang. Setiap kutanya, Ardi selalu beralasan. Lagi proses, Bu, atau administrasinya rumit. Keraguan mulai menyelinap di hatiku. Puncaknya adalah ketika aku tidak sengaja mendengar percakapan Clara dan Ardi di teras rumah. Malam itu, suara mereka lirih, tapi cukup keras untuk terdengar oleh telingaku yang sejak dulu peka. Kita harus cepat cairkan yang terakhir dan pergi dari sini, desis Clara. Aku sudah tidak tahan lagi. Setiap hari harus lihat muka bapakmu yang seperti sayur itu. Dia cuma beban, Ardi, beban finansial dan mental. Tenang, sayang, balas Ardi. Dana terakhir dari emas ibu sudah hampir clear. Begitu cair, kita bisa beli tiket dan mulai baru di kota lain. Biarkan ibu urus eyang sendiri. Dunia seakan berhenti. Kakiku lunglai. Mereka memanfaatkanku. Mereka menganggap Pak Suryo, ayah mereka sendiri, hanya sebagai beban. Dan uang yang kupercayakan pada mereka itu bukan investasi, tapi penipuan belaka. Air mata tak kuasa kutahan lagi. Aku masuk ke dalam rumah, tubuhku gemetar. Clara dan Ardi terkejut melihatku. Ibu dengar? Tanya Ardi, wajahnya berubah pucat. Beban? Bisikku, suaraku serak. Kalian bilang ayahku, suamiku, bapak mertuamu, beban? Dan uangku, kalian tipu aku. Clara, alih-alih menyesal, malah membalas dengan geram. Iya, Bu, terus terang saja.
Hidup kami jadi berantakan sejak Eyang sakit. Kami masih muda. Kami ingin hidup bebas, tidak terikat dengan orang tua yang sudah tidak produktif. Uang itu hak kami. Sebagai kompensasi atas semua penderitaan, kami merawat kalian berdua. Kata-katanya seperti pukulan bertubi-tubi. Aku melihat Ardi yang diam saja, mengiyakan istrinya. Saat itulah, tekadku bulat. Aku tidak akan diam. Keesokan harinya, dengan sisa kekuatan dan uang yang hampir habis, aku menemui seorang pengacara. Kuceritakan semuanya, lengkap dengan dokumen-dokumen transfer dan bukti percakapan yang sempat kurekam diam-diam setelah kejadian malam itu. Perjuangan di pengadilan pun dimulai. Clara dan Ardi membantah segala tuduhan, menyebutku sebagai wanita tua yang pikun dan iri dengan kebahagiaan mereka. Dan kini, di ruang sidang inilah puncaknya. Hakim memintaku untuk memberikan kesaksian terakhir. Dengan langkah tegap, aku berdiri. Kursi roda Pak Suryo kudorong pelan ke depan, mendekati mimbar. Aku ingin semua orang, termasuk hakim, melihat siapa pria yang mereka sebut beban ini. Yang mulia, suaraku lantang, mengguncang ruangan yang hening. Saya, Siti Rahayu, hari ini bukan hanya membela hak saya yang dirugikan, tetapi juga membela harga diri dan martabat suami saya, Pak Suryo. Aku memandang Clara dan Ardi. Wajah mereka berkerut. Yang mulia, mereka, Clara dan Ardi, bukan hanya mengambil uang saya, uang yang adalah hasil keringat suami saya seumur hidup dan warisan leluhur saya. Mereka juga mengambil kepercayaan saya, memanfaatkan duka saya atas kepergian putra saya. Mereka menjual mimpi palsu tentang investasi, ketika kenyataannya, mereka sedang mempersiapkan pelarian, meninggalkan kami, seorang wanita tua dan suaminya yang sakit, dalam kebangkrutan dan kepedihan. Aku mengangkat setumpuk dokumen. Ini, yang mulia, adalah bukti transfer. Ini surat jual tanah. Ini kwitansi penjualan perhiasan. Semua mengalir ke rekening Ardi. Dan ini, aku mengangkat ponselku, adalah rekaman percakapan di mana mereka dengan tegas menyebut suami saya, yang telah membesarkan dan membiayai pendidikan menantu dan cucunya, sebagai beban. Suara Clara tercekik. Itu tidak benar. Ibu memelintir kata-kata kami. Bisu, hardiku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, suaraku meninggi penuh amarah. Lalu aku menatapnya dengan pedih. Clara, kau ingat kalung yang kau pakai itu? Aku menjual gelang pemberian almarhumah ibuku untuk membelinya, karena aku menganggap kau seperti anakku sendiri. Dan, Ardi, eyangmu ini pernah berjalan kaki puluhan kilometer saat kau kecil, hanya untuk membelikanmu obat dan mainan yang kau inginkan. Inikah balasan kalian? Menganggap kami beban dan merampok kami hingga habis. Air mata akhirnya menetes di pipiku. Pak Suryo di sampingku, meski tak sepenuhnya paham, meremas lembut tanganku, matanya berkaca-kaca. Aku menghadap hakim sekali lagi. Yang mulia, saya mohon keadilan. Saya tidak hanya meminta uang saya dikembalikan, tetapi saya juga meminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan mereka. Mereka telah melakukan penipuan yang terencana dan penganiayaan secara psikis terhadap orang tua. Mereka adalah predator dalam selimut keluarga. Ruang sidang pecah oleh gemuruh. Juru stenograf mengetik dengan cepat. Wajah pengacara Clara dan Ardi menjadi sangat serius. 30 menit penantian di ruang sidang terasa seperti menyaksikan air menetes di stalaktit gua yang gelap. Setiap detik berdentang berat, membebani udara yang sudah sesak oleh amarah dan kepedihan. Aku tetap duduk di samping Pak Suryo. Tangannya yang dingin kugenggam erat di antara kedua telapak tanganku yang hangat. Pelukan tadi adalah tameng bagiku, pengingat bahwa di tengah segala pengkhianatan, kami masih memiliki satu sama lain. Dari sudut mataku, aku melihat Clara dan Ardi didampingi pengacara dan petugas. Wajah Clara basah oleh air mata, tapi kali ini, air mata itu tidak lagi menyentuh relung hati manapun di dalam diriku. Aku sudah terlalu sering tertipu oleh tangisannya yang manipulatif. Ardi memandang lurus ke depan, rahangnya mengeras, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga diri yang sudah tercabik. Aku sempat menangkap pandangannya yang sekilas melirik ke arah kami, ke arah Pak Suryo. Ada sesuatu yang melintas di matanya, sekilas rasa sesal, atau mungkin malu. Tapi itu hilang secepat datangnya, digantikan oleh kekakuan yang sama. Tenang, yah, bisikku pelan di telinga Pak Suryo. Sebentar lagi semua akan beres. Dia memiringkan kepalanya, matanya yang keruh berusaha memfokuskan pandangan padaku. Sebuah senyum kecil, lemah,
muncul di sudut bibirnya yang kering. Itu sudah cukup. Itu adalah konfirmasi bahwa di balik kabut yang menyelimuti pikirannya, dia masih ada di sana, masih mengenaliku, masih mempercayaiku. Pintu ruang sidang dibuka. Semua orang kembali mengambil tempat. Jaksa yang bertugas, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan berkacamata, berdiri dengan membawa setumpuk berkas. Suasana langsung berubah menjadi sangat sunyi, seolah semua orang menahan napas. Yang mulia, dengan hormat, kami dari kejaksaan akan menyampaikan tuntutan. Suara jaksa itu jernih dan berwibawa, memotong tegangan di ruangan itu. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang sah, termasuk dokumen transfer, kesaksian, serta rekaman percakapan yang telah diperdengarkan, kami menyimpulkan bahwa kedua terdakwa, Clara Wijaya dan Ardi Suryanto, telah secara terencana dan berkelanjutan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyebabkan kerugian material senilai Rp985 juta kepada korban, Ibu Siti Rahayu. Dia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan. Lebih dari itu, Yang Mulia, tindakan terdakwa juga mengandung unsur penganiayaan secara psikis. Penyebutan, beban, terhadap korban kedua, Bapak Suryo, yang berada dalam kondisi sakit dan lemah, menunjukkan tingkat moral hazard yang dalam. Mereka memanfaatkan hubungan keluarga dan kepercayaan yang diberikan untuk mengeruk keuntungan pribadi, lalu berencana melarikan diri dan meninggalkan korban dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Jaksa kemudian membacakan pasal-pasal yang dilanggar. Setiap kata yang diucapkannya seperti palu yang memakukan Clara dan Ardi lebih dalam ke kursi terdakwa. Aku melihat bahu Ardi mulai melorot, sementara Clara menundukkan kepalanya, tubuhnya bergetar. Tangisan yang dulu bisa meluluhkan hatiku, kini terasa hampa. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami menuntut kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Clara Wijaya dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan terdakwa Ardi Suryanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Serta memerintahkan kedua terdakwa untuk mengembalikan seluruh kerugian material yang diderita oleh korban. Gemuruh kecil kembali memenuhi ruangan. Tuntutan itu keras. Lebih keras dari yang kubayangkan. Sebagian dari diriku, bagian yang masih mengingat Clara sebagai gadis manis yang dinikahi putraku dan Ardi sebagai bayi yang kutunggu-tunggu kehadirannya, merasa seperti ditikam. 6 dan 5 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang telah mendengar rencana licik mereka, yang telah merasakan pedihnya dikhianati, merasa bahwa keadilan sedang ditegakkan. Pengacara Clara dan Ardi segera berdiri untuk membacakan plediu atau pembelaan. Suaranya berapi-api, mencoba melunakkan fakta. Yang Mulia, terdakwa adalah orang-orang muda yang tertekan secara finansial dan emosional. Kehadiran Bapak Suryo yang sakit-sakitan memang menjadi beban mental yang berat bagi mereka yang masih berusaha membangun hidup. Kata-kata, beban, yang terlontar adalah luapan emosi sesaat, bukan representasi dari hati mereka yang sebenarnya. Mereka menyesal. Mereka adalah korban dari keadaan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mereka korban? Aku memandang Pak Suryo yang dengan polosnya memainkan jarinya yang keriput di atas pangkuannya. Dia, yang tidak bisa lagi membela diri sendiri, justru dijadikan alasan untuk membenarkan kejahatan. Pengacara itu melanjutkan, mengenai dana yang disebut sebagai penipuan, itu adalah bentuk investasi yang gagal. Terdakwa Ardi juga merupakan korban dari pihak manajer investasi yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak berniat menipu. Mereka berniat membantu, namun keadaan yang tidak berpihak. Klaim itu begitu lemah, dan dari raut wajah hakim, aku bisa melihat bahwa dia juga tidak sepenuhnya percaya. Bukti-bukti yang kusiapkan terlalu solid. Setelah pembacaan pledau, hakim memberi kesempatan terakhir pada para terdakwa untuk menyampaikan pernyataan. Clara berdiri terlebih dahulu, tubuhnya gemetar. Bu, Eyang. Suaranya terisak. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya. Saya stres. Saya takut melihat masa depan kami. Saya salah besar. Mohon ampunilah saya. Kasihanilah anak saya. Dia menyebut-nyebut tentang kemungkinan hukuman penjara dan dampaknya, seolah itu adalah satu-satunya hal yang patut dikasihani. Lalu giliran Ardi. Dia berdiri, lama terdiam, matanya tertuju padaku dan Pak Suryo. Ada perjuangan batin yang terlihat jelas di wajahnya. Eyang. Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Saya, tidak ada pembenaran untuk apa yang saya lakukan. Dia mengakui itu.
Sebuah pengakuan polos yang mengejutkanku. Uang Eyang, tidak semuanya hilang. Sebagian masih ada. Saya simpan. Clara memandangnya dengan tajam. Kaget. Ardi menghela napas dalam. Saya tahu ini tidak bisa menebus kesalahan. Tapi, saya ingin Eyang tahu bahwa saya tidak sejahat itu. Saya terseret. Saya lemah. Melihat Eyang Pak Suryo di kursi roda itu, setiap hari. Suaranya tercekat. Itu mengingatkan saya pada ayah, pada Danu. Dan itu menyakitkan. Lari dengan uang, itu cara bodoh saya untuk melarikan diri dari rasa sakit itu. Pengakuannya jujur. Dan untuk pertama kalinya sejak persidangan dimulai, ada sepercik rasa iba yang menyelinap di hatiku. Bukan untuk membebaskannya dari hukuman, tapi karena aku bisa melihat bahwa di balik semua keserakahan dan kekejaman, ada seorang cucu yang terluka oleh kepergian ayahnya dan kemunduran kakeknya. Tapi penyesalan datang terlalu terlambat. Hakim kemudian menyatakan bahwa sidang ditunda dan putusan akan dijatuhkan dalam waktu 7 hari. Saat petugas membawa pergi Clara dan Ardi, Clara menjerit histeris. Eyang, maafkan saya. Tolong. Sementara Ardi berjalan dengan kepala tertunduk, tanpa perlawanan. Aku mendorong kursi roda Pak Suryo keluar dari ruang sidang. Pikiran kalut. Di satu sisi, aku merasa menang. Kebenaran telah terbongkar. Di sisi lain, hatiku hancur karena kemenangan ini dibayar dengan menghancurkan 2 nyawa yang pernah menjadi bagian dari keluarga. Seorang wanita dari lembaga bantuan hukum mendekatiku. Ibu Rahayu, tuntutan itu kuat. Kemungkinan besar mereka akan dihukum. Dana yang disebut Ardi masih ada. Itu bisa membantu proses pengembalian. Aku mengangguk lemas. Terima kasih, Bu. Dia meletakkan tangan di pundakku. Ibu kuat. Ibu telah melakukan hal yang benar. Bukan hanya untuk ibu sendiri, tapi juga untuk suami ibu. Aku memandang Pak Suryo. Dia sudah tertidur pulas di kursi rodanya. Kelelahan oleh semua keributan. Wajahnya yang tenang dalam tidur mengingatkanku pada pria gagah yang dulu ku kenal. Dia bukan beban. Dia adalah cintaku. Perjuanganku untuknya adalah konsekuensi dari janji pernikahan yang pernah kami ucapkan, dalam sakit dan sehat. Pulang ke rumah yang terasa lebih sunyi dan hampa, aku menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Persidangan mungkin akan segera berakhir, tetapi proses untuk memulihkan luka-luka ini, untuk membangun kembali kehidupan dari puing-puing kepercayaan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Aku menatap foto Danu di dinding, seolah meminta restunya. Kita bisa melewati ini, yah, bisikku, sambil membenarkan selimut di tubuh Pak Suryo. Kita selalu bisa. Namun, di malam yang hening itu, satu pertanyaan terus mengusikku. Apakah dengan membongkar modus mereka di pengadilan dan menjadikan mereka tersangka, aku telah melakukan pembalasan? Ataukah aku justru telah memutus satu-satunya tali yang tersisa dari keluarga yang sudah porak-poranda?